Apakah privasi data itu penting? Mau tahu jawabannya? Panggil Mark Zuckerberg. Gila. Wah, Udah lama banget ya. sudah lama sekali ya. Lama sekali kita tidak duduk di kursi ini karena ini kursi baru. Wah iya betul Ini sekali. kursi baru. Dan peralatan-peralatan baru Wah, untuk alhamdulillah. copot. Untuk copot spesial untuk para pendengar dan penonton ya, pemirsa Copoders. Copoders. Nah, sudah lama banget loh Iya, lama banget. Udah kita nggak ini. mengudara ya. Iya. Nah, terakhir kali diucapkan lama tidak mengudara itu sudah lama ya, 2020. Sekarang sudah 2021 ya ternyata. Wah, Nggak terasa sudah 2021 dan apa ini? Resolusi. Tahun baru tentu dipenuhi dengan resolusi New ya. Year, New Me. Iya, itu dia, tapi tetap menggunakan masker. Ya. Ya. Tidak apa. Tidak apa. Nah, New Year New Me, mungkin ada resolusi dari Bang Zen. Kalau resolusinya apa? Kan Kalau- kita nggak apa-apa punya resolusi lah meskipun kayak ntar bualan goals atau- ya. Iya. Kalau saya sendiri pingin menjadi pribadi yang lebih cekatan, lebih sergap, satset, lebih rajin lagi ke depannya. Terlihat sangat meyakinkan. Ya. Kalau Adit sendiri apa? Kalau saya sendiri lebih ini untuk menjadi pribadi yang menerima ya, pandai berlapang dada istilahnya lah ya. Neriman kalau bahasa Jawa nih kan neriman. Seperti itu. Karena 2020 ini ya bisa dibilang tahun yang berat buat Iya, kita 2020 semua ya. sudah melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat, maka sudah menjadi pribadi yang kuat kita harus menjadi pribadi yang pandai menerima dan melihat dari banyak sudut pandang. Nah, ngomongin soal 2021 di pembuka ini banyak ini ya. Mohon maaf mungkin untuk kemudahan audio ya. Ada berita duka ya di pembuka 2021 ini. Kami dari tim Copot mengucapkan turut bela sungkawa dan berduka cita Betul. atas tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisinya Amin, amin. dan yang korban evakuasi dimudahkan, dan kalau masih ada yang ya dan bisa menemukan bukti-bukti yang diperlukan. Iya, dan apa ya? Para Keluarga diberi ketabahan. Amin. 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 Nah, ngomongin masalah Sriwijaya Air ini, ada berita terupdate dari Sriwijaya Air. Kita ngambil dari kompas.com. Ada berita apa, Dit? tentang penemuan kotak hitam dan black box. Kotak sama hitam itu saja. black Ya. box. Penemuan black box Dan kotak bagian. hitam. Ya, penemuan black box dan bagian pesawat Sriwijaya Air ya. Tuh. Ini beritanya adalah hari kedua pencarian pesawat pada hari Sabtu kemarin, tanggal 9. Ternyata sudah mulai ditemukan banyak barang bukti seperti serpihan pesawat, kabel, pecahan ban, tumpuan minyak, bagian tubuh, dan black box-nya ternyata sudah ditemukan. Ini menurut berita dari ini ya. Alhamdulillah. Tim SAR gabungan sudah berusaha, semoga dimudahkan usahanya Amin. dan semoga cepat. Dan apa semua bukti ini menjadi apa ya? Membantu untuk apa sih kayak Istilahnya apa? Bagaimana kita menyebutnya ya? Seperti ini loh. kan bukti-buktinya ada semakin banyak ditemukan nih dan bisa diteliti lagi gitu loh penyebabnya Ini itu agak, apa. agak rumit ya seperti Iya. menjelaskan. Ya, seperti itulah. Semoga segera tertemu. Nah, namun di balik berita-berita ini ya sobat Copot, ini banyak banget berita-berita lain dengan redaksi yang lain. Iya. Nah, salah satunya adalah di salah satu portal berita kemarin ada berita tentang yang memberitakan gaji pilot Sriwijaya Air ini. Itu sebenarnya nggak perlu lah ya diberitakan. Iya teman-teman, mungkin. Nah, dan juga ada salah satu berita lagi yang lainnya ada tentang ini apa? Firasat. Oh, Nah, itu juga ngetren banget itu tentang apa? Diwawancarai keluarganya tuh kan, keluarga sopir pilot tidak ini. Keluarga pilot tidak mendapatkan firasat. Nah, Ini itu 2021 loh guys. sudah 2021. Masih ngomongin Ada firasat. Pemberitaan yang tidak perlu ya. Iya. Seperti tapi nah, kita nggak bisa pungkiri ya, karena di media sosial kan semua orang bisa menjadi jurnalis, semua orang bisa menjadi wartawan. Iya.
tidak seperti di media tradisional di mana wartawannya kan memang beritanya satu arah itu kan. Iya, betul. Bukan jadi dari koran sama TV aja. Kalau di media sosial karena perkembangan media semua orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa jadi jurnalis. Betul. Secara nggak langsung teman-teman kalau nge-share berita itu di status, screenshot, menyebarkan klip-klip video yang cuplikan-cuplikan yang kalian tidak tahu sumber aslinya dari mana, itu secara nggak langsung kalian kan bagian dari berita. Iya. Nah, maka dari itu kita perlu menerapkan etika menerima dan menyebarkan berita. Nah, kalau sebelum menyebarkan tuh kita harus tahu ini berita dari mana. Nah, itu pantas nggak disebarin. Nah, karena berita-berita muncul itu seperti berita yang gaji ini dan lain sebagainya itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada pasarnya. Tidak ada yang membaca ya. Iya, tidak ada penikmatnya. Maka dari itu, nah kita bisa menghentikan ini dengan cara tidak membaca berita. Iya, dengan mulai dari diri kita sendiri dan dengan menerapkan etika. Nah, kalau di Islam ini bahkan ada etika untuk menyebarkan berita dan lain sebagainya adalah dengan tabayun. Apa tuh tabayun? Nah, tabayun ini adalah ketika kalau di salah satu ayat Al-Qur'an itu fa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, itu adalah salah satu contohnya, artinya adalah kalau misalkan ada orang fasik, orang yang kurang dipercaya, orang yang tidak valid istilahnya lah ya, itu ada ditabayunkan dulu beritanya. Beritanya dijelaskan dulu bagaimana sanatnya dan lain sebagainya ini dan lain sebagainya. Maka dari itu bahkan dalam ilmu hadis pun ya itu kan kita perlu, hadis pun ada yang kuat ada yang lemah. Nah kita harus tahu sanatnya. Nah seperti itu, begitu ya. Wih subhanallah, emang nggak salah ya masuk Ilkom Unida. Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah. Ngomongin masalah sebar berita. Ya, itu biasanya itu banyaknya itu di WhatsApp ya. Iya, bener banget di WhatsApp. Meskipun juga ada yang di lain, cuman kayak hoax ini tuh lebih bahkan banyak. ada stereotype ya. Kalau WhatsApp, apalagi grup WA keluarga di WhatsApp, nah itu hoaxnya tuh tinggi banget. Katanya tingkat hoax tinggi itu di grup WA keluarga. Nah, dan apa nih? Harus lebih bijak lagi ya. Iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal WA nih, kita juga ada berita tentang WhatsApp. Ya. Nah. Biasanya berita tuh berseliweran di WhatsApp. Sekarang WhatsAppnya di berita. Nah, ini WhatsAppnya jadi berita. Dan ini adalah rumor yang cukup menggemparkan bukan dunia. Rumor lagi nih, udah. Oh, ini sudah valid ya? Valid ini. Oh, sudah valid. Ini bukan rumor lagi, guys. Ya, dan beritanya adalah ini tentang kebijakan baru dari Facebook yang mempunyai WhatsApp ya. Itu dia mempunyai kebijakan untuk bagaimana data-data yang ada di kita, yang kita punya itu dikolek sama Facebook. Wah, kenapa? Kan semua aplikasi kan ngumpulin data. Iya, betul. Emang bedanya apa kalau di WA? Kalau di WA itu Facebook itu mengumpulkan data kita tuh dengan jumlah nggak wajar gitu. Oh, gitu. Yang itu emang data apa aja? Banyak. Banyak banget. Ada pertama ini model HP yang kita pakai itu apa? Operating system Android atau iOS gitu kan. Oh, ya. Ada status baterai kita berapa persen? Kayak buat apa gitu kan? Terus kekuatan signal kita seberapa? Kasihan pengguna Tri ya. IP address. Terus time zone atau zona apa? Daerah waktu. Time zone ini tempat bermain. Bukan. Zona tema kita ya, ada di WIB Wita ini. Greenwich Mean Time. Kok zona tema sih? Zona waktu kita ada di mana ya kan? Terus penggunaan data WhatsApp kita seberapa banyak? Payment dan transaksi, status update pun juga bahkan masuk. Juga dikolek sama WhatsApp, sama Facebook. Wah. Profile picture, bayangin, buat apa gitu loh? Nanti kita share gambarnya. Ya, puing gitu. Iya. Nah itu, dan ada berita juga. Ini saya ada berita tentang WhatsApp. Berita harian lain tentang WhatsApp. Ini adalah 6 pemilik warung tertipu pemesan yang mengaku polisi, order lewat WhatsApp diantar ke polsek. Ya, nggak bisa dipungkiri WhatsApp tuh udah menjadi bagian di hidup kita loh. Ini penting ya berita. Penting bang, ini penting. Jadi ya apa? Kita juga ini dong. Kalaupun banyak kan sudah banyak nih yang pakai WhatsApp. Iya. Kita, keluarga kita, tempat kerja gitu kan. Dan itu akan susah untuk transisi ke platform lain gitu loh. Oke, selain itu katanya berhubungan dengan data-data itu katanya ada rumor hoax, ada rumor-rumor lain nih. Rumor kayak kalau
datanya itu dipindah ke FB. Jadi kalau mau punya WA harus punya Facebook. Oh, itu tidak benar itu ya. Bukan berarti karena data kita ke Facebook, kita harus punya Facebook atau akun Facebook. Oh, berarti bukan gitu. Bukan. Berarti ini Wah. gitu dong. Gitu. Nanti ada stempelnya. Jadi apa namanya? Walaupun kita nggak punya Facebook atau akun Facebook, ya tetap Facebook itu akan mengambil data kita. Iya, jadi data masuk Facebook ini bukan ke akun Facebook, tapi ke Facebook. Jadi datanya dikirim ke Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Nah, baiklah, tanpa sepengetahuan Bang Zen, kita sudah mendatangkan Mark Zuckerberg. Langsung klarifikasi. Nah, terus apa lagi nih? Oh, good morning. I'm Mark Zuckerberg. Pak Zuckerberg ini ya sering berjemur ya sekarang. How do you know? You are black. Oke, baiklah. Ini dan banyak ini apa media-media itu kayak menyarankan kita untuk berpindah untuk ke aplikasi lain yang lebih aman gitu kan. Iya. Tidak mengumpulkan data kita secara masif gitu kayak Telegram mungkin. Telegram Sudah populer ya di kalangan kita Telegram ya karena banyak Telegram. channel dan grup yang bermanfaat karena bisa menonton My Lecture My Husband gratis. Padahal di WTV gratis ya? Enggak, harus VIP. Oh, maaf. Maaf WTV. Gitu. Dan ada lagi Signal. Signalnya mungkin agak asing bilangnya kita. Iya. Ini bukan sinyal ya, Signal. Ada aplikasi namanya Signal. Signal gitu. Padahal meskipun secara memang sulit banget buat pindah ke aplikasi lain karena WhatsApp adalah aplikasi pesan instan paling populer ya. Per September 2015 bahkan ada 900 juta orang secara aktif menggunakan WA. Iya, karena ya mudah sih untuk join ke WhatsApp, cuman apa modal nomor telepon aja itu udah bisa chatan aja gitu. Iya, dan ternyata seperti ini. Nah, kalau misalkan hoax end-to-end encryption itu gimana? Katanya ada kan ini apa dengan ada kebijakan baru ini banyak yang bilang oh chatan kita tuh bisa dibaca sama orang lain gitu atau Facebook gitu atau gambar yang kita kirim ke orang lain tuh bisa dibaca sama orang lain. Itu bukan berarti seperti itu karena pesan yang kita kirim tuh di WA tuh punya fitur end-to-end encryption yang dimana pesan yang kita kirim tuh waktu pengiriman ini ke internet itu dia berupa kode-kode yang nggak bisa dibaca. Baru waktu nyampe di HP teman kita dia kembali lagi seperti misalnya gambar, dia akan muncul gambar. Jadi teks. Berarti gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ngehack pesan gitu ya? Nggak ada gitu. Jadi tetap aja di WA nih. Iya, padahal di WA ini mengalami pro kontra ya tentunya. Tapi kebanyakan kontra ya, belum ada yang pro sejauh ini. Kecuali yang punya WA. Kecuali Mark Zuckerberg. Terlepas dari WA dan segala konfliknya, kita tentu sebagai pengguna media sosial harus tetap menerapkan untuk bijak bermedia sosial ya. Ya, betul. Ya, bijak bermedia sosial. Karena untuk ngomongin masalah privasi data dan bunyi dan share berita itu dan sebagainya. Di WA juga udah ada fitur kalau misalkan udah sering banget di-share itu ada tulisan forwarded many times. Nah, itu bisa dicek kevalidannya. Kalau di UU ITE bahkan ada di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 itu menyebutkan tentang kesusilaan, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, jadi orang yang dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, jadi kan karena kita nggak sadar kita ini semua jurnalis. Nah, tapi kalau tidak punya hak kita bisa kena UU ITE loh. Maka dari itu lebih baik kita harus bijak bermedia sosial dengan membatasi diri dan bertabayun. Kalau nggak yakin itu berita benar, jangan deh. Iya, cukup berhenti di Anda. Ya. Apalagi berita sabar. Ya, pokoknya tidak ada. Kalau bukan situs resmi berarti tidak ya. Kok bisa berharap giveaway sepatu Yeezy Adidas dari Bitline? Ya baiklah itu ya. Ya inilah. Mungkin ini saatnya yang tepat buat berpindah ke platform lain ya. Iya, untuk berpamit ke platform lain mungkin agak ribet karena memang yang namanya transisi nggak ada yang enak ya. Transisi pasti berat, agak ribet. Cuman
Nanti Kalau ini karena ada yang bingung nih, misalnya saya mau ngajak ibu saya buat pindah ke Telegram, terus ini buat apa pindah gitu kan? Nah, padahal secara nggak langsung kalau di Telegram itu kalian install aplikasinya ya, sudah langsung ada nama kalian di Telegram itu. Kalau WA kan harus nge-save nomor. Ya, betul. Sama saja sih sebetulnya. Ya. Tapi solusinya adalah pamit ke Telegram mungkin salah satu solusinya, atau Signal. Ya, karena di Telegram bisa menonton My Lecture My Husband. Itu yang paling penting ya kayaknya. Iya, yang paling penting untuk seluruh umatnya. Ya. Nah, selain berpamitan dari WA, selain kita yang mungkin akan berpamitan dari WA, kebanyakan masyarakat dan beberapa HP yang sudah tidak bisa mengakses WA, nggak kerasa juga salah satu host kita ini Bang Zen sudah mau lulus. Amin. Amin ya. Kita mohon doanya ke Sobat Copot untuk kelancaran skripsi Bang Zen. Amin. Terima kasih Adit ya. Ya, ini tidak ada kata-kata terakhir. Ya. Atau saya wakili. Semoga Copot kedepannya makin seru lah ya. Amin. Makin penontonnya makin banyak yang support gitu kan. Host-hostnya makin kece, makin anjay. Gak apa-apa. UIT. Lutfi Agizal. Makin oke lah. UIT. RCTI. Oke. Nah. Baiklah, itu dia Sobat Copot, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap jangan lupa untuk bijak bermedia ya. Jangan lupa untuk komen apakah ada opsi lain selain WA untuk bermedia sosial, atau sudah waktunya kita kembali ke zaman SMS. Surat menyurat. Dan surat menyurat dititipin ke orang karena grogi kalau ngasih langsung. Pengalaman ya. Iya. Bisa kalian cantumin di kolom komentar dan juga mungkin pesan-pesan untuk Bang Zen. Baiklah, terima kasih Sobat Copot. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Karena itu ini ya, penyemangat kita ya. iya, penyemangat untuk terus berkreasi Dan berkonten. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk tetap bijak bermedia dan menerapkan etika Islam. Dan etika agama lain pasti ada tuh. Dan jangan lupa masker. Terima kasih, saya Aditya. Saya Zen. Sampai jumpa di Copot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Dadah.